teman-teman. Malam Ibu. Baik, saya mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, bisa terdengar ya suara saya? Bisa. Bisa, Bu. Oke. Baik, teman-teman, untuk pertemuan malam ini kita laksanakan secara online semuanya ya. Biasanya kan ada yang online, ada yang offline gitu. Cuman karena di malam ini saya masih berhalangan untuk mengajar secara offline ya, sehingga perkuliahan pada malam hari ini kita laksanakan semuanya secara online. Oke, saya harap di sini teman-teman bisa mengikuti ya, bisa mengikuti pembahasan kita pada malam hari ini, dan saya untuk malam hari ini ya, kita akan membahas mungkin beberapa hari yang lalu ada topik yang rame gitu ya, rame pembahasan tentang perpajakan. Ada yang tahu nggak teman-teman di sini apa perbincangan tentang pajak yang lagi rame? Barangkali ada yang baca berita? Apa? Berita pajak yang lagi rame beberapa hari ini gitu. PP 20 2026, Bu. Iya, benar, tentang peraturan pemerintah nomor 20 tahun 2026. Nah, karena itu juga saya kira berhubungan ya dengan mata kuliah kita pada hari ini, biar kita sama-sama update gitu atas peraturan perpajakan, dan juga mungkin nanti akan coba kita hitung bareng-bareng bagaimana perbandingannya dengan peraturan yang lama gitu, atau yang sebelum disahkan peraturan ini begitu. Baik, saya izin share screen dulu. Oke. Baik, jadi ini adalah peraturan pemerintah yang baru disahkan ya, disahkan ramenya beberapa hari yang lalu gitu. Cuman peraturan ini berlaku mulai April 2026. Tuh. Nah, peraturan ini adalah menggantikan pada peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2002. Tentang apa? Tentang penyesuaian pengaturan di bidang pajak penghasilan gitu. Jadi secara keseluruhan peraturan pemerintah ini membahas tentang pajak untuk pengusaha ya, baik UMKM maupun dalam bentuk PT dan juga dalam bentuk CV gitu, baik CV perorangan, PT perorangan atau PT non perorangan gitu. Baik. Teman-teman mungkin ada yang sudah baca gitu ya, ada yang sudah baca tentang peraturan pemerintah ini, atau mungkin sudah dengar banyak berita di sosial media mengenai respon influencer mengenai peraturan pemerintah, atau mungkin respon dari pengusaha sendiri begitu. Oke. Ini gambarnya saya ambil dari vivanusantara.id. Ini merangkum dari apa yang ada di peraturan pemerintah yang baru saja diterbitkan nomor 20 tahun 2026. Jadi ini adalah perbandingan antara aturan yang lama dan juga aturan yang baru. Kita lihat di subjek pajaknya ya teman-teman. Kalau di aturan sebelumnya itu untuk PPh final UMKM ya, subjek pajaknya adalah wajib pajak orang pribadi, kemudian badan usaha, bisa CV firma, PT, koperasi, kemudian BUMDes dan lain-lain. Ini dapat menggunakan PPh final UMKM 0,5%. Asalkan penghasilan dari subjek pajak ini ya tidak lebih dari
4,8 miliar per tahun. Jadi sebelum ada peraturan pemerintah yang tahun 2026 ini ya, para wajib pajak orang pribadi, kemudian CV, firma PT itu bisa memanfaatkan fasilitas PPh final UMKM sebesar 0,5%, begitu. Tetapi saat PP 20 tahun 2026 ini muncul ya, maka ketika ada aturan baru ini muncul, subjek pajaknya ada beberapa yang berganti gitu. Yaitu yang dapat menggunakan 0,5% ini adalah wajib pajak orang pribadi tanpa batas waktu. Oke, kalau sebelumnya di aturan sebelumnya ini untuk orang pribadi ada batas waktunya. Kalau tidak salah 7 tahun ya teman-teman ya. Untuk orang pribadi 7 tahun, kemudian CV itu 4 tahun, PT 3 tahun gitu. Nah, kemudian ketika ada aturan baru ya, wajib pajak orang pribadi yang punya usaha itu bisa menggunakan PPh final dengan tarif 0,5% tanpa batas waktu. Gitu ya. Nggak dibatasi. Kalau sebelumnya dibatasi 7 tahun, kalau dengan aturan baru, WPOP pengusaha itu tidak ada batas sampai kapanpun dia bisa menggunakan tarif 0,5%, begitu. Tetapi ada ketentuannya, asalkan omset WPOP ini tidak lebih dari 4,8 miliar per tahun gitu. Karena kalau udah lebih dari 0,8 miliar per tahun nanti tidak bisa pakai yang 0,5% ini. Kemudian PT perorangan, ini juga tanpa batas waktu ya, baik WPOP perorangan atau PT perorangan ya, biasanya kan PT itu ada yang joint venture gitu ya, ada PT dengan pemegang saham beberapa orang, ada juga PT dengan perorangan gitu. Kalau PT-nya atas nama perorangan, jadi pribadi sendiri ya, nggak ada nama lain di situ, itu bisa menggunakan tarif PPh final yang 0,5%. Tetapi kalau ada nama lain gitu ya, artinya di situ bukan perorangan, misalkan ada 2 orang, 3 orang, artinya di situ juga bisa bagi saham, bagi dividen. Nah, itu tidak bisa menggunakan 0,5%. Nih, ya. CV PT non perorangan firma BUMDes ini wajib pakai skema pajak normal pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Gitu. Ini ketika dia menggunakan pasal 17 UU PPh ini ketika penghasilannya dalam 1 tahun tidak lebih dari 4,8 miliar gitu. Kalau lebih dari 4,8 miliar dia pakainya yang pajak badan sebesar 22%. Kemudian di sini kalau yang dapat menggunakan 0,5%, koperasi tertentu maksimal 4 tahun sejak terdaftar. Ini masih bisa menggunakan 0,5% gitu. Jadi kalau punya PT ya bukan atas nama pribadi, dia sudah tidak bisa menggunakan PPh final 0,5% gitu. Apalagi kalau omsetnya 4,8 miliar, lebih dari 4,8 miliar per tahun, dia harus pakai yang PPh badan. Gitu. Atau kalau belum sampai 4,8 miliar per tahun, ya dia bisa menggunakan ini pajak normal dengan tarif yang pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan, yang tarif progresif itu dari 5% sampai 35%. Kemudian masa fasilitas atau transisi. Jadi kalau aturan sebelumnya fasilitas PPh final 0,5% ini sesuai dengan jangka waktu masing-masing wajib pajak, ya kan? Tadi kalau WPOP 7 tahun, terus CV atau PT ya kayaknya 4 tahun gitu. PT 4 tahun bagi badan usaha tertentu, setelah 4 tahun dia bisa menggunakan pajak progresif atau pajak badan. Sekarang di aturan baru ya, PPOP yang masa fasilitasnya berakhir pada 2024 atau 2025 dapat diperpanjang hingga tahun pajak 2026. Jadi di 2026 ini misalkan ya punya
punya usaha pribadi, omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun. Nah, kemudian kalau sebelumnya kan kalau WPOPH maksimal cuma 7 tahun. Dengan aturan baru ya, dia di tahun 2026 masih bisa menggunakan tarifnya 0,5%, nggak ada batas waktunya gitu. Kemudian perhitungan omset. Nah, omset dihitung per masing-masing wajib pajak. Suami istri atau usaha yang dimiliki terpisah tidak digabung. Ini kalau aturan sebelumnya. Kalau aturan baru, omset suami istri wajib digabung. Ya, kemudian omset PT perorangan yang didirikan oleh suami dan istri juga turut diperhitungkan. Gitu. Jadi selagi yang punya usaha itu satu kakak, ya, maka dia penghasilannya harus digabung dulu. Apakah dia lebih dari 4,8 miliar dari penggabungan itu atau kurang dari 4,8 miliar. Nah, nanti dari situ bisa diputuskan dia kena pajak yang apa ini, yang tarif berapa gitu. Untuk pekerjaan bebas, ya, sebagian profesi dapat menggunakan PPh final jika memenuhi batas omset. Kalau yang aturan baru, profesi bebas tidak dapat menggunakan PPh final UMKM 0,5%. Wajib menggunakan skema pajak umum. Oke, jadi kalau sebelumnya itu mungkin ada beberapa profesi gitu ya yang bisa menggunakan PPh final UMKM 0,5%. Tetapi sekarang seluruh pekerjaan bebas itu menggunakan tarif pajak yang umum gitu. Artinya menggunakan PPh 21 yang pekerja bebas yang sudah kita bahas beberapa hari lalu ya teman-teman gitu. Contohnya apa? Kayak pengacara, akuntan, arsitek, dokter, notaris ya, konten kreator ya, terutama yang sekarang lagi boom gitu. Konten kreator, kemudian influencer, blogger, vlog dan sebagainya. Itu tidak menggunakan PPh final tapi menggunakannya PPh 21 untuk pekerjaan bebas. Selanjutnya, perseroan perorangan. Nah, ini. PT perorangan dapat menggunakan PPh final UMKM 0,5% selama memenuhi syarat omset ya. Dia kayak tadi ini di atas PT perorangan kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar per tahun dia bisa menggunakan tarif 0,5%. Kalau sekarang PT perorangan yang menjalankan dapat menggunakan PPh final UMKM 0,5%. Gitu. Ya, jadi kalau perorangan dia menjalankan jasa sejenis, dia nggak bisa menggunakan PPh final UMKM. Terus suap dan gratifikasi. Nah, kalau aturan sebelumnya, pengeluaran terkait suap, gratifikasi, dan tindak pidana korupsi dapat menjadi biaya. Dia kalau dalam dalam perhitungan laba rugi usaha gitu ya, kan ada biaya beban denda administrasi gitu mungkin. Nah, itu kalau di sini katanya menjadi biaya bisa mengurangi penghasilan bruto. Jadi penghasilannya berkurang yang menyebabkan pajak badannya juga bisa berkurang karena base perhitungan pajaknya kan dari jumlah penghasilan itu gitu. Kalau di peraturan baru ya menurut pasal 20 PP 20 2026 dia tidak bisa dimasukkan dalam perhitungan penghasilan bruto begitu. Oke. Nah, kemudian ini tarif PPh final 0,5% ya. Ini untuk UMKM atau wajib pajak orang pribadi dan juga PT perorangan ini. Batas omsetnya adalah 4,8 miliar per tahun. Tujuan utamanya kenapa pemerintah itu mengeluarkan peraturan pemerintah nomor 20 ya tahun 2026. Yang pertama mempersempit subjek agar tepat sasaran.
Yang kedua, mencegah praktek pecah usaha gitu. Karena kalau sebelumnya itu kan perhitungan pajaknya berdasarkan, misalkan kalau pekerjaan pribadi itu kan biasanya ada beberapa cabang usaha gitu ya, ada beberapa cabang pekerjaan gitu. Nah, kalau sebelumnya itu kan dihitung satu persatu gitu ya. Pekerjaan A kalau omsetnya kurang dari 4,8 miliar dia bisa menggunakan 0,5%. Pekerjaan B kalau omsetnya juga kurang dari 4,8 miliar dia juga bisa menggunakan tarif 0,5%. Tetapi sekarang nggak bisa. Harus dijadikan satu dulu digabung. Misalkan atas nama A punya pekerjaan B, C, D, E. Jadi harus digabung dulu. Dari penghasilan B, C, D, E itu 1 tahun, totalnya berapa? Gitu ya. Kalau 4,8 lebih dari 4,8 miliar ya berarti tidak bisa menggunakan 0,5%, menggunakannya yang pasal 17 Undang-Undang PPh yang tarif progresif gitu. Kemudian mewujudkan keadilan antar wajib pajak dan juga menyesuaikan dengan perkembangan ekonomi digital. Karena sekarang banyak dari kita-kita gitu ya yang dapat penghasilan dari konten kreator, influencer dengan adanya perkembangan ekonomi digital gitu. Makanya penghasilan tersebut juga lumayan untuk menyambung hidup gitu. Sehingga ya untuk keadilan juga pemerintah menarik pajak atas penghasilan itu. Begitu. Nah, kemudian ini kalau transisi ya, transisi dari PPh final 0,5%. Ya, jadi kapan badan usaha itu harus beralih dari tarif PPh final 0,5% ke tarif umum berdasarkan pada peraturan terbaru gitu. Jadi di sini dibagi kata perlakuan pajak dalam 2 kategori. Ini ada badan usaha lama. Kalau badan usaha lama ini yang terdaftar sebelum 22 April 2026. Ini yang pertama menyelesaikan sisa jangka waktu fasilitas. CV, firma, dan PT tetap boleh menghabiskan masa berlaku tarif 0,5% sesuai aturan lama. Ya. Kemudian batas waktu berdasarkan bentuk usaha, kalau PT 3 tahun, kalau firma atau CV 4 tahun. Misalkan CV yang daftar tahun 2024 baru wajib pindah ke tarif umum pada tahun 2028. Tuh. Itu kalau mengacu pada PP 20 tahun 2026. Kemudian setelah tahun 2028 karena masa penggunaan PPh finalnya sudah habis ya, udah 4 tahun. Setelahnya ya itu menggunakan tarif umum gitu. Kemudian kalau badan usaha baru ini yang terdaftar sejak 22 April 2026 tidak ada masa transisi. Jadi pajaknya itu dihitung berdasarkan laba bersih sejak bulan pertama. Tuh. Kalau sebelumnya peraturan lama itu kan menghitungnya dari omsetnya kan ya, laba kotornya. Tuh. Kalau sekarang dari laba bersihnya. Langsung wajib tarif umum. Ini untuk badan usaha yang baru terbentuk sejak 22 April 2026. Tidak ada masa transisi, pajak dihitung berdasarkan laba bersih sejak bulan pertama. Omset tidak lagi jadi penentu utama. Wajib tarif umum meski omset masih jauh di bawah 4,8 miliar per tahun. Dan ini berlaku sejak pendirian pendirian badan usaha gitu. Aturan ini mengikat langsung bagi badan usaha yang baru mengurus legalitas pajak. Begitu. Itu untuk aturan barunya di Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2026. Jadi kalau yang sebelumnya PT non perorangan bisa memanfaatkan fasilitas
PPh final yang 0,5% ya. Sekarang PT non perorangan tidak bisa memanfaatkan PPh final 0,5% yang baru dibangun gitu. Kalau yang sudah lama dibangun masih tetap bisa menggunakan sampai batas waktunya sudah habis gitu. Asalkan asalkan dia ini ya termasuk kategori PT atau CV firma yang lama gitu. Itu teman-teman ya, mungkin sih teman sudah ada yang update juga. Ini apa ini? Bu, untuk pekerjaan bebas di PP 55 tidak ada pekerjaan bebas yang boleh menggunakan tarif 0,5%. Oke, berarti ada revisi ya, karena sesuai undang-undang juga ini. 0,5% ini badan terima terus pajak yang memiliki perbedaan bruto tertentu. Final, oke. Dan penghasilan terus yang dikenai pajak. Oke, karena memang kalau setahu saya juga untuk pekerjaan bebas itu memang kenanya di 0, di PPh 21 pekerjaan bebas ya gitu. Oke, tapi mungkin coba teman-teman udah dapat undang-undangnya belum ya? Bisa di search di Google juga undang-undangnya. Nah, mengenai ini mungkin ada ya, tapi memang setahu saya juga untuk untuk jasa itu memang dia kenanya di PPh 21 yang pekerjaan bebas yang sudah kita bahas sebelumnya gitu. Oke, sebenarnya lebih di highlight itu adalah yang ini sih untuk subjek pajak UMKM dan juga PT, firma, CV gitu. Nah, itu sudah dikirim tuh sama si Firhan tuh peraturannya. Oke, ini itu peraturan yang sebelumnya ya berarti ya. Yang tahun 2022. Oke, gitu ya, teman-teman. Jadi kalau barangkali di sini teman-teman punya usaha ya kan? Punya usaha mau bikin PT, sebenarnya ini juga ngaruh sih ke investor juga gitu. Biasanya kalau orang usaha itu kan dia butuh dana investor ya. Bagaimana cara menarik investor? Salah satunya PT tersebut tidak didirikan oleh satu orang aja, tapi ada beberapa orang gitu. Karena dengan adanya beberapa orang yang mendirikan PT tersebut, artinya di situ ada keterbukaan. Ya, keterbukaan antar satu dengan yang lainnya gitu. Jadi pengambilan keputusan pun juga nggak diambil oleh satu pihak aja, tetapi ada beberapa pihak lain yang memegang saham perusahaan tersebut. Sehingga dengan adanya kepemilikan non perorangan di PT itu bisa menarik investor untuk mencoba invest di perusahaannya. Akhirnya dia bisa mengembangkan usahanya lebih jauh lagi gitu. Kalau PT perorangan mungkin kalau untuk bantuan permodalan mungkin masih agak susah untuk narik investor ya, karena memang yang ngelola sendiri, kemudian mungkin transparansinya masih diragukan gitu, sehingga ya itu tadi masih agak sulit. Jadi dengan adanya peraturan terbaru ini ya sebenarnya ada plus minusnya ya teman-teman ya gitu. Menurut kalian gimana ini? Ada tanggapan nggak teman-teman? Tapi kalau masih usaha mikro mungkin ya mikro atau kecil gitu ya bertahan dulu aja di UMKM itu gitu. Karena ya memang tarifnya bedanya jauh banget 0,5% ke 22%. Oke. Coba kita lihat aja ya teman-teman. Kita studi kasus. Nah, ini. Tuan Roni memiliki usaha toko sepatu Roni Shoes dengan omset 3 miliar pada tahun 2026. Karena takut omsetnya mendekati batas 4,8 miliar, Tuan Roni mendirikan sebuah PT perorangan bernama PT Roni Jaya untuk lini bisnis penjualan talinya yang menghasilkan omset sebesar 2 miliar di tahun yang sama. Dari kasusnya PT Roni ini ya, dari ceritanya Roni ya,
Tuan Roni ini. Yang pertama berdasarkan pada aturan PP 20 tahun 2026, apakah PT perorangan secara hukum diperbolehkan menggunakan tarif PPh final 0,5%? Boleh nggak ini kira-kira? Boleh. Boleh ya. Boleh. Di PP 20 2026 PT perorangan diperbolehkan menggunakan PPh final 0,5%. Yang nggak boleh apa? Yang kedua, hitunglah total omset gabungan Tuan Roni dan PT perorangan miliknya. Omset gabungannya berapa ini berarti totalnya kalau digabungkan? 5 miliar, Bu. 5 miliar Benar, ya. Bu. Dari usaha toko sepatu 3 miliar dan juga PT Roni Jaya sebesar 2 miliar gitu. Sehingga kalau menurut peraturan baru ya seluruh penghasilannya punya Roni itu digabungkan dulu berapa? Yaitu 5 miliar. Nah, kemudian dengan omset 5 miliar tersebut, apakah Tuan Roni dan PT perorangan miliknya masih bisa menikmati tarif PPh final 0,5% di tahun berikutnya? Bisa nggak kira-kira dengan total omsetnya Tuan Roni dalam 1 tahun sebesar 5%? Tidak Tidak bisa, bisa. Bu. Tidak bisa. Tidak bisa ya, tidak bisa karena gabungan omsetnya itu lebih dari 4,8 miliar sehingga dia tidak bisa menikmati tarif PPh final sebesar 0,5%. Kalau yang di peraturan sebelumnya masih bisa ya teman-teman ya, gitu. Karena kan nggak harus menghitung keseluruhan penghasilannya dia, tapi dihitung satu-satu. Nah inilah yang menjadi salah satu alasan pemerintah itu mengeluarkan PP 20 2026 gitu. Karena dengan pemecahan usaha kayak gini kan jadi mereka bisa menikmati PPh final 0,5% semuanya, semua usaha kena 0,5% gitu. Nah, sekarang nggak bisa, harus dihitung semuanya. Kalau dari akumulasi keseluruhan omset lebih dari 4,8 miliar, ya dia menggunakan PPh badan atau PPh pasal 17, tarif progresif. Oke. Kemudian selanjutnya dari Tuan Roni tersebut data keuangan tahun pajak 2027 ini diketahui ya setelah omset gabungannya menembus 5 miliar di tahun 2026. Pada tahun 2027 Tuan Roni dan PT Roni resmi menggunakan skema tarif umum, ya kan? Dia sudah resmi menggunakan tarif umum karena omsetnya lebih dari 4,8 miliar. Data keuangannya sebagai berikut. Tuan Roni ini sebagai orang pribadi punya toko sepatu, omsetnya 3 miliar 100.000. Kemudian Tuan Roni memilih menggunakan metode norma dengan presentase neto pada industri perdagangan eceran sepatu sebesar 30% gitu. Kemudian status PTKP-nya dia sudah menikah, punya 1 anak, ya kan? Berarti PTKP-nya 63 juta. Yang kedua ini untuk PT Roni Jaya, omsetnya sebesar 2 miliar 400.000. Kemudian dia melakukan pembukuan real ya. Karena kalau lebih dari 4,8 kan kalau dia sudah menjadi PKP ya atau ini kan sudah lebih dari 4,8 miliar ya, dia harus melaksanakan pembukuan gitu. Total biaya usahanya adalah 2 miliar sehingga laba bersihnya sebesar 400 juta. Karena omsetnya di bawah 4,8 miliar, PT Roni berhak atas fasilitas pasal 31E. Diskon tarif 50%. Gitu.
Jadi untuk PPh badan ini ya berarti ya. PPh badan ini kalau omsetnya setelah dihitung setelah dihitung kalkulasi keseluruhannya, akumulasi keseluruhan, kemudian dipecah lagi, kok ternyata penghasilan badannya itu kurang dari 4,8 miliar, maka dia berhak dapat fasilitas yang diskon tarif 50%. Jadi 50% dari 22% gitu. 50% kali 22% gitu perhitungannya. Nah, kemudian pertanyaannya, hitunglah PPh terutang Tuan Roni untuk tahun pajak 2027 menggunakan tarif progresif pasal 17. Kemudian menghitung juga PPh terutang Roni untuk tahun pajak 2027 dengan fasilitas pasal 31E. Oke. Berarti ini coba kita hitung dengan peraturan yang terbaru ya teman-teman. Yang pertama kan berarti menghitung PPh-nya Tuan Roni untuk orang pribadi dengan tarif progresif. Oke, saya mau hitung. Coba kita hitung bareng-bareng ya teman-teman. Saya kecilin. Oke. Selanjutnya coba ini yang pertama ya. Yang pertama kita menghitung pajak 2027 Tuan Roni. PPh Tuan Roni. Oke, jadi karena dia dapat NPPN sebesar 30% ya, jadi kita hitung 30% dari 3 miliar 100 juta. Berapa teman-teman? 930 juta, Bu. 930 juta. Oke, jadi 930 juta ini atau 30% ini adalah perkiraan laba bersih yang sudah diatur oleh pemerintah gitu. Jadi ini biasanya disebut dengan NPPN. Oke. Karena ini kan perhitungannya dari omset ya, bukan dari laba bersih gitu. Karena kalau omset kan ada komponen biaya-biaya yang harus dikurangkan sehingga menghasilkan laba bersih. Nah, maka dengan norma 30% ini, pemerintah ini menganggap kira-kira laba bersihnya itu 30% dari omsetnya. Begitu. Kemudian 930 dikurangi dengan PTKP ya. 63 juta. Oke. Jadinya berapa teman-teman? 867 juta, Bu. Oke, sip. 867 juta. Nah, kemudian 867 juta ini ya kita hitung menggunakan tarif progresif gitu. Jadi kita mulai dengan 5% dikalikan dengan berapa? 60 juta, Bu.
Oke, benar. Berapa? 3 juta ya. 3 juta. Selanjutnya, berapa persen lagi? 15% dikali 190 juta, Bu. Oke, sip. Berapa? 28.500.000. 28.500.000. Oke, selanjutnya berapa persen? 25% Oke, dikali 250 juta sama oke, sip. dengan 62.500.000. 62.500.000. Masih ada nggak ini? Masih ada sisanya ya? Ada, Bu. Oke, berarti selanjutnya berapa persen? 30%, Bu. 30, nice. 30%, berarti sisanya ya? Iya, Bu. Sisanya berapa? 30% dikali 367, Bu. 367 juta. Juta. Iya, Bu. Sama dengan 110.100.000 rupiah. 110 juta 100.000. 100 100 ribu. 100 rupiah. 110 juta 100 rupiah, benar. 100.000, Bu. Sorry, Bu. 110 juta. 100.000. Oh, 100.000 gini ya. Oke, Iya, benar, benar Bu. nggak? Benar Benar, ya. Bu. Nah, kemudian kita jumlahkan, ini udah habis kan ya berarti ya. 60 tambah 190 tambah 250 tambah 367. Hasilnya 867. Benar ya? Benar, Oke. Bu. Selanjutnya kita jumlahkan 3 juta tambah 28.500 tambah 62.500 tambah 110.100. Berapa teman-teman? 204.100.000. 200. Oh, 4 juta. 204 juta 100 ribu. 204 100.000. Gini ya, bener ya? Iya, Ibu, benar, Ibu. Iya, Bu, benar, Bu. Oke. Nah, berarti eh, total PPh-nya Tuan Roni ya dari omsetnya di tahun 2027 sebesar 3.100.000, dia harus membayar pajak sebesar 204.100.000. Begitu. Ini adalah pajak yang dibayar oleh Tuan Roni. Oke. Selanjutnya kita hitung untuk sebentar. Saya tak. Nah, di sini. Oke. Selanjutnya yang kedua ya. Berarti kan yang pertama udah nih, udah diketahui ya. 204.100.000. Kemudian yang kedua ini menghitung PPh PT Roni Jaya. PPh PT Roni Jaya. Sebentar, saya kecilkan fontnya. Sebentar ya teman-teman ya. Saya sambil ngecas. Oke, selanjutnya PPh PT Roni Jaya diketahui omsetnya ada berapa? 2.400.000 ya. Ya benar ya, 2.400.000.000 2.400.000.000, ya. Bu. Ya benar. Oke. Nah,
Kemudian di sini diketahui bahwa PT Roni Jaya ini mendapatkan fasilitas pasal 31E yaitu diskon tarif 50% gitu. Maka kita hitung dulu 50% dikali dengan tarif PPh badan 22%. Berapa? 50% kali 22%, 11% ya? Iya, Ibu, 11%. Oke, 11%. benar. Setelah kita hitung dengan fasilitas diskonnya ya, setelah itu maka omsetnya kita kalikan dengan 11%. Berapa jadinya? 44 juta. Berapa? 2.400.000 dikali 11%. 64 juta, Ibu. Kalau Bu, Bu, izin. Apakah yang dikalikan bukan labanya, Bu? Yang dikalikan adalah tarifnya. Ya, maksudnya apakah pakai yang 2,4 miliar, bukan yang 400 juta? Astagfirullahaladzim. Ya, ya, sorry. Iya, ya, benar. Labanya. Saya tadi nggak ngeh ada laba bersih di sini. Ya, labanya ya, teman-teman ya. Ya, terima kasih. Nggak ngeh saya. 400 juta. Kalau yang pakai 22% ini ya, mengalikannya dasar perhitungannya adalah laba bersih, teman-teman ya. Kalau yang ini, yang perorangan ini ya menggunakan tarif progresif, ini perhitungan pajaknya berdasarkan pada omsetnya. Gitu ya, teman-teman ya. Jadi kalau yang Tuan Roni ini menggunakan omsetnya, kalau yang PT Roni ini menggunakan laba bersihnya. Nah, karena laba bersih omsetnya itu kurang dari 4,8 miliar sehingga PT Roni mendapatkan diskon tarif 50%. Begitu. Oke, jadi yang 400 juta dikali dengan 11%. Berapa? 44 juta, Bu. 4 juta. 44 juta. 44 juta. Pas ya Juta. gini. Oke. Bener, Bu. Nah, jadi kalau untuk PT Roni ya harus membayar pajak perusahaannya sebesar 44 juta. Kemudian kita hitung berapa pajak yang harus dibayarkan PT Roni atas kedua usaha pribadinya itu. Maka 204 100 ditambah dengan 44 juta. Berapa teman-teman? 248 juta 100.000. 200 48. Oh ya, 48 juta 100.000. Oke, ini adalah yang harus dibayarkan oleh Tuan Roni atas kedua usahanya. Begitu, itu cara menghitungnya. Kalau menggunakan PP terbaru ya, tahun 2026. Baik, sampai sini ada pertanyaan teman-teman? Aman ya? Man, Bu. Oke. Nah, selanjutnya ini ya ini sih gambaran perbandingannya aja gitu. Kalau menggunakan peraturan yang lama dan kalau menggunakan peraturan yang baru. Begitu. Oke. Oke, teman-teman, itu kita di sini aja ya. Sampai sini kalau belum ada pertanyaan, mungkin di sini teman-teman bisa praktek sendiri ya, mengerjakan studi kasus untuk usaha pribadi ini. Untuk studi kasusnya saya kirimkan di grup ya, nanti silahkan dikerjakan masing-masing, dicoret-coret di catatannya masing-masing nanti difoto dan juga dikumpulkan begitu. Sebentar, saya kirimkan.
Oke, sebentar masih loading, sebentar ya. Saya off cam dulu ya sebentar buat ngirim file. Baik, teman-teman, untuk studi kasusnya sudah saya kirimkan di grup ya. Silahkan bisa dibaca dulu kasusnya seperti apa, kemudian coba dikerjakan dengan membandingkan antara PP 2022 dan juga PP 2026, dan silahkan dianalisis. Kemudian saya lebih suka melihat pengerjaan kalian itu kalau kalian nulis gitu ya, karena dengan nulis itu biasanya lebih mudah dipahami, lebih mudah dimengerti gitu. Sehingga silahkan dikerjakan dengan ditulis catatannya masing-masing, nanti difoto dan dikumpulkan. Begitu ya teman-teman, silahkan dikerjakan masing-masing. Halo teman-teman, sudah selesai semuanya? Saya lihat yang mengumpulkan ada berapa ini? Masih 3 orang. Yang lainnya mungkin, yang lainnya kalau sudah selesai bisa dikumpulkan. Proses Ibu. Oh, proses, baik. Saya sambil absen untuk yang offline ya. Untuk online nanti minta bantuan Mbak Desti ya untuk absen. Oke, Aniasi, Hadir. Diana, Hadir. Hadir, Bu. Irma, dan Joyce. Hadir. Ada nggak? Nggak ada. Ada, Bu. Joyce, Bu. Ladies ada nggak ladies? Ada, Bu. Joyce hadir ya, Bu. Yesi Octavia. Yesi. Ada nggak Yesi? Nggak ada ya?
Baik, kalau sudah, ini ada beberapa yang sudah mengumpulkan ya. Coba kita bahas bareng-bareng, Saya teman-teman. belum di absen, Bu. Siapa? Nenden. Sudah. Sudah Kasih, tadi Bu. sudah saya panggil. Oke, coba kita kerjakan bareng-bareng ya. Ini soalnya hampir sama dengan yang sudah kita kerjakan sebelumnya ya. Kalau untuk PPh terutang keluarga Tuan Malik yang nomor 1, ya itu kalau menggunakan peraturan lama PP 55 tahun 2022, jadi dia kena tarifnya berapa persen, teman-teman? Untuk toko dan juga PT-nya. 0,5%, Bu. Oke, 0,5% ya. Jadi tinggal dikalikan aja 0,5% dari omsetnya ya. Dikalikan 0,5% dari omsetnya, saya sambil ngecek yang sudah kalian kumpulkan. Oke, nah yang pertama ini tinggal dikalikan aja 0,5% dari omsetnya toko Malik dan juga omsetnya PT Malik gitu. Sehingga dari perhitungannya itu berapa PPh yang harus dibayarkan Tuan Malik atas kedua usahanya, teman-teman. Di sini ada yang jawab. Oke. Terus PPh sebelumnya 0,5%. 25 juta ya, benar nggak? Kalian jawabnya seperti itu nggak? 1,8 Iya, Bu, dikali dengan 25 juta. 0,5, dikali dengan 0,5% gitu kan ya. Bu Tia, saya mau tanya, Oke. Ya. untuk yang toko Malik Elektro tadi, apakah kemudian jadi objek badan ya, Bu, bukan orang pribadi? Yang toko Maliknya. Ya, Yang toko Maliknya ini usaha pribadi. nah, Usaha saat pribadi jadi usaha kayak pribadi, UMKM gitu. seingat saya di pertemuan sebelumnya itu dikurangkan 500 juta ya, Bu. Dikurangkan 500 juta. Iya, itu kalau oh ya, itu batasnya ya. Batasnya 500 juta ya. Iya, Bu. Pertemuan sebelumnya itu ya. Jadi 3 miliar 200 juta itu dikurangkan dengan 500 juta karena 500 juta itu adalah batas batas apa? Batas UMKM tidak dikenakan pajak gitu. Kalau omsetnya 500 juta dia nggak dikenakan PPh final UMKM gitu kan. Tapi kalau lebih dari 500 juta dikenakan gitu. Sehingga kalau untuk perorangan itu sudah pernah kita bahas ya di pertemuan pertama kayaknya ya kita bahasnya ya itu ya. Iya, Bu. Pertama. Nah, jadi 3.200.000 dikurangi 500 baru dikalikan dengan 0,5%. Begitu. Itu untuk perhitungannya. Jadi berapa setelah dikurangkan dengan 500 juta?
2,7 M, Bu. dikalikan dengan PPh finalnya 0,5%, jadinya 13.500.000. 13,5. Kemudian kalau yang PT ini langsung ya, yang PT ini langsung dikalikan dengan 0,5% gitu. Sehingga 1,8 miliar dikali dengan 0,5% berapa? 9 juta ya. 9 juta ya. Setengahnya nambah 9 juta jadi 22.500 ya. Ini 22.500 juta yang dibayarkan kalau menggunakan peraturan yang lama. Kemudian bagaimana perlakuannya setelah berlakunya peraturan baru? Kalau peraturan baru berarti toko Malik ini tarifnya menggunakan apa, teman-teman? Untuk Apakah masih pakai 0,5% dia? Tidak, Ibu. Tidak ya. Karena omsetnya kalau digabungkan lebih dari 4,8 miliar ya. Sehingga untuk toko Malik menggunakan tarif progresif. Tarif progresif, saya sambil cek. Oke. Oke, berarti kan juta 200, kemudian dikurangi dengan NPPN-nya ya. Bukan dikurangin, NPPN-nya berapa? 25%. 25% dari 3.200.000. Nah, kemudian dikurangi dengan 58.500.000. Ini PTKP-nya. Gitu. Maka hasilnya adalah PKP-nya ya, penghasilan kena pajaknya berarti berapa? 3 miliar. 741.500, Ibu. Oke, 741.500. Oke, berarti dasar perhitungan tarif progresifnya adalah 741.500 ya. 741.500 nanti dikalikan dengan tarif progresif 5%, kemudian 15%, 25% gitu ya. Kalian dapatnya berapa ini? Untuk yang toko Malik. 166.450, Ibu. 166.450. Ada yang beda jawabannya? Sama semua. 166.450. Kemudian untuk PT Malik berapa nih? PT Malik berarti perhitungannya menggunakan yang laba bersih ya, 200 miliar. Kemudian karena omsetnya kurang dari 4,8 miliar ya kan? Omsetnya kurang dari 4,8 miliar, ini kan cuma 1,8 miliar. Sehingga dia mendapatkan fasilitas tadi yang 31E. Itu. Fasilitas pengurang pajak, pengurang tarif pajak badan. Pokoknya kalau PT non perorangan atau CV atau firma yang kena pajak 22%, tapi ketika dipecah penghasilannya, nggak digabungkan ya, dipecah penghasilannya kurang dari 4,8 miliar, berarti dia dapat fasilitas pengurang tarif pajak 50%-nya
gitu. Sehingga 50% dari 22% yaitu 11% ya. Jadi 11% dikalikan dengan laba bersihnya. Laba bersihnya berapa? 200 juta ya. Jadi berapa teman-teman? 22 juta. Ya kan? 11%-nya benar nggak? Benar ya? 22 juta. Oke. Maka PPh terutangnya adalah sebesar berapa? 188.450.000. Oke. Bisa dilihat perbandingannya ya. Kalau menggunakan PPh terutang menggunakan PP 2022 itu pajak terutangnya 22.500.000. Kalau menggunakan PP tahun 2026 yang terbaru itu pajak terutangnya sebesar 188.450.000. Perbandingannya berapa persen ini teman-teman? Ya 1 banding berapa? 1/8 ya mungkin ya. 1/7 gitu. Oke, nah dari kedua perbandingan ini maka silahkan berikan kesimpulan analisis mengenai efektivitas strategi pemecahan usaha yang dilakukan Tuan Malik berdasarkan peraturan terbaru. Jadi berdasarkan pada hasil perbandingan yang sudah kalian bandingkan tadi ya, kira-kira apakah efektif strateginya Tuan Malik itu untuk melakukan pemecahan usaha? Tidak efektif, Bu. Gimana? Tidak Bu. efektif. Tidak Ibu. efektif, Bu. Kenapa tidak? Tidaknya kenapa ini tidaknya? Pajaknya dibayarkan jadi besar. Pajak yang dibayarkan jadi besar. Oke, selisihnya banyak ya. Dari Iya. 22 juta ke 188.450. Ya, selisihnya dari 160-an lah ya. Gitu. Jadi menurut kalian dengan adanya PP ini sebenarnya gimana menurut kalian? Kalau di pemerintahan sih mereka karena dengan keluarnya PP ini ya karena biar ada keadilan ya antara UMKM dan juga pengusaha besar. Karena memang kalau UMKM mungkin modalnya masih sedikit, labanya juga masih sedikit gitu ya, sehingga mereka dikenakan pajak yang tarif pajak yang lebih sedikit juga gitu. Tetapi kalau kita lihat juga ya PPh badan ini di Indonesia kan 22% ya kan. Kalau sebelumnya kita pernah bahas kayaknya minggu pekan lalu ya kita sedikit menyinggung tentang Cha Eun-woo ya, artis Korea dengan pajaknya sebesar 45%. Jadi pajaknya di Korea untuk apa ya, pekerja lepas atau badan itu 45% gitu. Kalau kita masih di badan masih 22%. Tapi ya 22% lumayan ini ya, lumayan tinggi juga gitu. Oke, itu teman-teman pembahasan kita mengenai PP 2026 yang terbaru. Oke, barangkali di sini teman-teman ada yang mau didiskusikan lagi. Mbak Desti nanti minta tolong di absen ya teman-teman yang online ya, yang kelasnya full online. Siap, sudah, Bu. Oh, sudah. Terima kasih. Sama-sama, Bu. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, kalau tidak ada yang mau didiskusikan, saya kira saya cukupkan dulu ya teman-teman untuk pembahasan di PP
nomor 20 tahun 2026. Tapi sebelum saya akhiri, saya pengen lihat wajahnya teman-teman sekalian ini. Masih hadir nggak di sini nih? Coba bisa on cam teman-teman. Mau saya screenshot dulu nih. Oke, sebentar. Oke, bisa menunjukkan gaya terbaiknya ya. Habis kita bahas peraturan terbaru pemerintah ya. Sebentar. Mungkin Mbak Desti ya Mbak ya. Minta tolong ya Mbak ya. Di saya kok loading ya ini ya. Siap, Bu. Oke. Boleh Mbak di screenshot. Oke, silakan teman-teman. Saya hitung dari 1, 2, 3. Lagi, boleh? Yang mungkin gaya bebas? Oke, bebas. Gaya bebas tadi kan senyum. Oke, 1, 2, 3. Oke, sudah, Bu. Terima kasih Mbak Desti. Baik, terima kasih teman-teman atas partisipasinya ya pada malam hari ini. Dan mungkin pekan depan semoga kita bisa ketemu yang offline, bisa ketemu offline, yang online kita bisa ketemu lagi di Zoom ini. Terima kasih, saya akhiri. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu Terima Tias. Terima kasih, kasih, Kak Bu Desti. Tias. Terima kasih Bu Terima kasih. Tias.